Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 ingin menjelaskan bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya, Firdaryani, kedua Zaidah Rizkiah, ketiga Neva Hayu Pramesti. Bab 3, pada bagian A, sistem hukum di Indonesia. Hukum sistem di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands ini. Poin-poin dari sistem hukum di Indonesia. Yang pertama ada hukum perdata Indonesia. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum. Yang kedua, hukum pidana Indonesia. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materi dan hukum pidana formil. Hukum pidana materi mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materi. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Yang ketiga, hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum atau hak dan kewajiban antar lembaga negara, wilayah dan keluarga negara. Yang keempat, hukum tata usaha atau administrasi negara. Hukum tata usaha atau administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hukum acara pidana di Indonesia. Yang pertama, asas perintah tertulis. Kedua, asas peradilan cepat. Poin-poinnya, diantaranya, hukum antar tata hukum, hukum adat di Indonesia, hukum di Indonesia. Istilah hukum. Yang pertama di sini ada advokat. Advokat yaitu sebutan bagi seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta yang semula terdiri dari berbagai sebutan seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, dan penasihat hukum. Yang kedua ada jaksa. Jaksa yaitu pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum. Yang ketiga, ada polisi. Polisi yaitu suatu peranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegak satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Saya melanjutkan bab 3 yang B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Yang pertama, makna lembaga peradilan. Apa yang dimaksud makna lembaga peradilan? Lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang bertugas dalam mempertahankan tetap tegaknya hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum. Yang kedua, dasar hukum lembaga peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24A Mahkamah Agung, Pasal 24B Komisi Yudisial, dan Pasal 24C Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan lain-lainnya. Yang ketiga, klasifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Diikuti 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan 4. Peradilan tata usaha negara.
Yang kedua, Mahkamah Konstitusi meliputi kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Apa nih maksud kedua itu? Kompetensi relatif yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu peradilan. Yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Yang keempat, ada perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Memiliki perangkat lembaga yaitu Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung. 1. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua, Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Yang B. Peradilan agama. Ada dua peradilan agama. Yang pertama, pengadilan agama, dan yang kedua, pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang C. Peradilan militer adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa tata usaha militer. Yang D. Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang kelima, ada tingkatan lembaga peradilan. Tingkatan pertama, pengadilan tingkat pertama. Pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Daerah hukum pengadilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua adalah pengadilan banding yang mengadili lagi di tingkat kedua, tingkat banding, perkara perdata atau pidana yang telah diadili atau telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Dan tingkatan ketiga, kasasi oleh Mahkamah Agung. Kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. A. Lingkungan peradilan umum. Mahkamah Agung memegang kekuasaan yang tertinggi pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi, dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang B. Lingkungan peradilan agama. Pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang C. Lingkungan peradilan tingkat tata usaha negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Yang D. Lingkungan peradilan militer. Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Dan yang E. Mahkamah Konstitusi. Nah, yang bab 3, yang bagian C, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, perilaku sesuai dengan hukum. Memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Mempertahankan tata tertib hukum yang ada. Menegakkan kepastian hukum. Ciri seorang berperilaku sesuai hukum. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Menciptakan keselarasan dan mencerminkan sikap sadar hukum. Sanksi adalah perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. Sanksi norma hukum. Ada dua,
yaitu tegas dan nyata. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material, misal dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP, mencakup A. Hukuman pokok yang terdiri dari hukuman mati dan hukuman penjara. Yang B. Hukuman tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, 2. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan 3. Pengumuman keputusan hakim. Yang kedua, ada nyata, berarti adanya aturan yang secara material yang telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contoh pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Contoh dari body shaming. Udah lihat deh, Syarah pakai bajunya kayak gini, nggak pantas banget gak sih? Syarah yang mana sih? Syarah teman kelas kita. Oh yang itu teh yang gendut. Iya, ya ampun bajunya gede banget. Coba lihat sih, komediknya sih. Nih lihat deh, pada bilang kayak emaknya, anak, apaan sih? Memang bener sih. Gendut. Lihat deh, nama username-nya Syarah Cantik. Coba saya Kan lihat. dia cantik. Cantik dari mananya sih? Nggak tahu. Padahal kan gendut ya. Ih, lihat tuh. Ih, apaan sih? Kayak Ih. kelas 10 ya? Tahu ih, kayak ibu sama anak gak sih? Iya bener. Ih, Coba lihat komennya. tuh lihat tuh. Di. Gendut bal, gak usah foto. Itu kok balonnya pakai baju, ih parah banget. Taruh, biar dia cepet sadar. Komen aja yang banyak, biar dia sadar sendiri. Ih, gak pantas. Gua gendut nih. Lagi liburan nih, mau kemana? Kemana ya? Bareng-bareng aja. Iya deh, tempatnya bagus banget kan. Kayaknya seru deh kalau kita liburan bareng gitu. Ayo aja. Tata, langsung nyari dulu tempatnya ya. Ih, Cilen. Kenapa? Lihat deh. Kenapa sih orang-orang jelas banget? Kayak mereka sempurna aja, ngata-ngatain kayak gini. Mereka tuh udah keterlaluan, beneran deh. Ih, gak bisa dibiarin gitu dong. Kamu tahu kan udah ada undang-undang ITE? Kamu bisa laporin mereka ke polisi. Aku pasti bikin kamu kok, tenang aja. Pokoknya kita tuh harus memberikan aturan. Orang gak bisa sama kayak gini. Dari video yang telah kita saksikan tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa sebagai makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari itu kita tidak boleh saling. Di zaman sekarang, perlakuan body shaming di media sosial dapat dijerat dengan hukuman pidana. Berikut pasalnya. Nah, sekian dari presentasi PowerPoint kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.